Halo. Halo. Iya. Oh, suaranya bosku belum. Halo. Halo bosku. Halo, bosku. Oke, weh, sehat bosku. Ya, alhamdulillah sehat. Ada. Oke, bosku. Siap. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, bisa dibacakan satu puisi yang ada di kumpulan puisi yang berakhir dengan pertanyaan. Oh iya, boleh. Pembuka. Saya baca puisi yang berakhir dengan pertanyaan. Siap. Oke. Yang berakhir dengan pertanyaan. Bisakah kita saling bicara seperti dulu? Seperti ketika pertama bertemu. Dengan suara yang dipelankan, dengan tatapan yang diteduhkan. Saya merindukan degup jantungku yang dulu, perasaan gembira seperti kanak-kanak, takjub pada segala hal baru, atau tertawa terbahak-bahak yang seringkali berakhir dengan tangisan, entah karena apa. Tapi usia tidak berhenti sampai di situ. Seumpama bola ia menggelinding di tanah lapang, disepak kaki-kaki takdir dan menjauh dari cita-cita. Seseorang akan memungutnya, mengembalikannya ke tanah lapang lagi, untuk disepak lagi hingga peluit menyudahi. Masih bisakah kita bicara seperti dulu? Saling memandang dengan tatapan teduh dan suara rendah serupa bisikan. Saya membayangkan suasana pagi yang syahdu, menunggu matahari muncul dari balik gunung itu, menghayati kesegaran daun-daun berembun dan menanti binar matamu tepat sesudah lampu teras itu dipadamkan. Adakah kau mengira segalanya hanya hayalan? Hanya harapan kosong yang berakhir sia-sia? Terima kasih. Kendari, Januari 2019. Yep, Oke, terima kasih bosku. Oke, ini teman-teman saya perkenalkan dulu teman bicara saya. Beliau bernama Irianto Ibrahim, lahir di Gubuton 21 Oktober tahun 78. Saat ini dia bergiat di De Lama Londa Institute, lembaga nirlaba yang fokus pada kegiatan seni, budaya, dan pendidikan. Pernah mengikuti program Bengkel Puisi Mastera di Samarinda pada tahun 2007, Temu Sastrawan Indonesia di Bangka Belitung tahun 2009 dan Tanjung Pinang tahun 2010. Kemudian juga Ubud Writer dan Reader Festival tahun 2011. Kemudian juga beberapa puisinya dipublikasikan di sejumlah media. Buku puisi pertamanya Buton, Ibu, dan Sekantong Luka terbit tahun 2010 di Flame Publishing, Jogja ya. Aktivitas beliau sehari-hari juga selain mengajar, juga aktif tadi di Lama Londa Institute sebagai penyair dan sebagai ayah dan kepala keluarga yang luar biasa. Oke, Kak Anto. Oke. Butuh waktu 10 tahun untuk jeda antara satu kumpulan yang pertama dengan yang sekarang. Kemudian apa yang membedakan dua buku ini? Oh ya, itu pertama Buton, Ibu, dan Sekantong Luka. Ya, saya masih sangat emosional ketika itu mungkin. Terlalu emosional. Mungkin saat ini di buku kedua saya lebih pada semacam bermeditasi begitu. Penghayatan melihat ke dalam diri sendiri dan memaknai apa yang ada di sekitar. Dan saya tidak bisa tergesa-gesa untuk itu, saya kira. Jadi itu yang bikin jarak cukup lama ya? Cukup lama. Itu pun karena desakan dari JBS. Atau jangan-jangan karena provokasi itu berpengaruh ya? Sangatlah. Oke.
apa namanya, dalam proses ini bosku ada, dari proses ini berarti kan puisi yang ada di sini dari tahun 2010 sampai tahun 2020 udah 10 tahun ya. Iya. 2011 ya mulai. Iya, 2011. Anda 2010, Agustus 2010 nih. Juli iya. 2010. 2010 sampai 2019 ya. Berarti 9 tahun. Proses penyeleksian gimana, bosku? Sampai akhirnya terkumpul ini. Pertama ada beberapa puisi yang menurut saya ternyata tidak bagus lah, begitu, kira-kira begitu. Ada yang, aduh, ini saya semula menganggap ini sudah bagus. Belakangan saya anggap itu belum cukup, pemilihan katanya dan sebagainya, keterwakilan suasananya belum, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya setelah menyeleksi, yang tersisa kok puisi saya sedikit sekali, rupanya begitu. Saya tidak percaya diri untuk membukukan puisi yang sedikit itu pada akhirnya, dan saya memacu diri lagi, menulis lagi, lebih menghayati lagi beberapa hal yang ada di sekitar, dan kemudian ya sampai ini yang terkumpul. Kenapa memilih judul ini? Pertama, mungkin hakikat dari sebuah keadaan di dalam diri saya, terlalu sering mempertanyakan segala hal. Saya pernah bertanya tentang sesuatu, apa ya? Ya, semuanya kok saya jadi mempertanyakannya, dan di dalam puisi saya representatif menghadirkan puisi yang selalu itu dengan pertanyaan. Nah, satu waktu saya bikin satu puisi yang judulnya itu yang berakhir dengan pertanyaan, dan tentu ini tidak akumulatif bahwa itu seluruh puisi saya, tapi ini kok mewakili sekali semua apa yang saya tulis. Kalau secara umum, bosku, apa yang mengikat dari sekian puisi ini? Perjalanan. Saya merasa saya seorang pejalan, kemanapun saya pikir saya tidak henti-hentinya berjalan, saya tidak tahu sampai kapan, dan saya tidak tahu sudah sejauh mana saya berjalan. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Saya melihat puisinya bosku ini, terutama puisi-puisi dengan titik mangsa tahun 2014 ke atas ya, sampai tahun 2019 terakhir. Ya, apa ya? Ada perubahan yang cukup besar sih dari gaya pilihan bahasanya, kemudian fokus puisinya juga saya lihat, terutama untuk puisi-puisi dengan lanskap lokal sih, yang laut itu saya kira itu lebih, meskipun personal mungkin ya, mungkin buat orang juga, banyak orang mungkin tidak punya tafsir yang berbeda ya, tapi menurut saya puisi-puisimu yang dengan lanskap lokasi, tempat yang jelas, terutama yang bicara soal laut, pantai gitu, saya kira itu yang paling kuat, bosku. Apakah kamu sendiri punya kecenderungan menulis yang lokal itu, atau memang itu kebetulan saja dalam proses kreatif? Pertama, saya mungkin tidak akan pernah habis membicarakan soal laut, karena saya merasa saya lahir di laut, besar di laut, kira-kira begitu. Saya sebagai orang laut, dan saya tidak pernah penuh dan utuh menghayati diri saya seperti apa hubungan saya dengan laut itu sendiri. Itu yang pertama. Saya orang pulau. Di sisi yang lain, beberapa puisi saya tentang pantai yang ada di kampung saya sendiri, misalnya di KTMB, itu terlalu romantis untuk dikisahkan sebagai pertemuan sepasang kekasih. Itu terlalu romantis. Ada hal lain di balik itu, yang tepat di depan pantai KTMB itu ada dua pulau, yang itu Pulau Kadatua dan Pulau Siompu begitu. Saya penasaran melihat apa mereka sepasang kekasih, apa mereka seperti apa. Jadi ada sejarah di dalam yang ingin diungkap, tapi dengan menggunakan diksi lokal saya tentang laut, tentang pantai yang ada di kampung saya. Sebetulnya yang saya mau ungkap adalah sesuatu yang ada di balik itu. Ada kisah, ada cerita, ada mitos yang berenang di Laut Banda dan Laut Flores itu. Kira-kira begitu.
Iya, iya. Teman-teman bisa ikut bertanya juga nanti ke Bang Anto. Kita nanti ada sesi untuk membacakan beberapa pertanyaan ya bosku. Nanti sekarang kita belum bisa baca semua pesan teman-teman. Siap. Sebagai ini juga ya, sebagai perkenalan juga untuk teman-teman. Saya kenal Bang Anto ini tahun 2005 atau 2006 ya. 2000 ya 2005. Dengan ya waktu pulang dari ini ya, waktu acara Mas Tara ya. Iya, 2007. Saya ngomong soal 2007 ya, ketekunan ini ya bosku. Jadi dia datang ke kosku ketika itu dengan kegelisahan yang menurutku juga agak ganjil gitu. Soal tangan kiri dan tangan kanan. Iya. Nah, artinya puisi lahir juga berangkat dari kegelisahan gitu. Meskipun tampak sederhana gitu. Ya, persoalan tangan kiri dan tangan kanan, mungkin tangan kanan yang memberi, bagaimana tangan kiri tidak tahu misalnya kayak gitu ya, atau mungkin soal tangan kanan yang pernah membunuh atau apa gitu. Saya tidak tahu kerumitan semacam itu, tapi yang jelas bahwa Bang Anto menurutku orang yang sangat tekun ya, sangat hati-hati sih dalam menulis puisi gitu. Nah, itu juga yang mungkin butuh waktu 10 tahun untuk beliau ini mengumpulkan puisi barunya dengan seleksi yang cukup ketat sih saya kira. Karena kita juga beberapa kali juga sempat ini ya bosku ya, menambahkan manuskrip, mengganti manuskrip gitu. Oke. Nah, dan mengutak-atik semuanya. Oke. Jadi gimana proses kalau pengalaman pribadi nih, bosku? Bagaimana sih kamu menulis puisi gitu? Misalnya satu ide, bagaimana pengembangannya segala macam? Ini saya tidak bisa terlalu dramatis seperti apa, tapi begini, saya bisa berhenti hanya pada satu baris saja dulu. Nanti saya simpan dan setelah berikutnya lagi baru saya bisa lanjutkan. Saya pernah bisa menulis puisi sekali jadi, yang kemudian saya endapkan lagi untuk saya lihat kembali. Tapi paling besar sebetulnya adalah bagaimana interaksi saya dengan karya-karya yang lain. Saya membaca beberapa puisi yang lain yang itu memicu pertanyaan bagi saya. Oh iya ya, ada cara pandang begini ya. Jujur saja, saya ketika dulu saya membaca buku Indrian Koto membaca puisi Indrian Koto tentang Pledoi Malin Kundang, itu saya kepikiran, oh bisa ya dari mitos seperti ini kita jadikan puisi. Saya juga mengambil referensi itu untuk menulis tentang Wandiu-diu. Saya menulis tentang kisah kepahlawanan orang-orang Buton tempo dulu. Saya pikir dengan pertemuan dan persentuhan dengan beberapa penulis saya kira dan beberapa karya. Oke. Artinya ini yang berakhir dengan pertanyaan, saya juga melihat meskipun tipis ya, tidak kadang-kadang samar ya, tapi sejarah juga cukup ini ya, menjadi fokus si penyair ya dalam menulis puisi berarti ya. Iya, sejarah. Kenapa itu bosku? Pertama begini, ada yang sejarah yang ditulis dengan gaya penulis sejarah tentu berbeda dengan sejarah yang ditulis dengan penulis sastra, saya kira begitu. Kalau sejarah yang ditulis tentang kepahlawanan seseorang, bagaimana dia memenangkan pertarungan, tanggal berapa, tahun berapa banyak yang dikorbankan, dan seterusnya. Tapi sisi romantis yang lain tidak ada yang berbicara tentang seperti apa perasaan hati seorang ayah yang ditinggal mati anaknya, bagaimana itu tampak seperti dalam puisi tentang Lakarambau, kisah Sultan Buton yang kemudian sekarang jadi pahlawan nasional. Itu menyisakan banyak tragedi yang sangat personal dan intim. Ya, meninggalkan keluarganya, cucunya dibawa pergi ke Belanda. Dan masa kita tidak menangkap bagaimana ekspresi perasaannya sendiri seperti apa? Itu. Iya. Perjalanan, berarti ada perjalanan, ada sejarah ya bosku ya. Iya. Itu. Oke. Ada cerita menarik seputar proses buku ini, sebelum terbit maupun setelah terbit. Sebelum terbit, pertama ini sebetulnya kan sudah sejak tahun lalu harusnya terbit ya. Kita pernah mendiskusikan ini dan saya selalu tidak percaya diri untuk menerbitkannya. Saya bilang sebentar.
tapi pada akhirnya memang ya sudah waktunya untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kita saya memilah beberapa karya yang apa iya ini bisa masuk dalam buku ini kok sudah tidak update lagi begitu ini ya, dan ternyata oh ya, memungkinkan yang lain disisihkan. Nah, dalam proses bermalam-malam kita begadang untuk menentukan ini seperti apa, saya malah ujuk-ujuk menawarkan bagaimana kalau sampulnya foto kawan saya begitu. Yang saya pikir, apa saya belum izin malah ke kawan saya. Apa kira-kira dia mau ya kalau saya izin? Iya, ya, ya karena dia menurut saya fotografer profesional. Dia pernah memenangkan fotografi internasional di Jerman. Tapi saya suka fotonya. Dia kuliah fotografi di Jerman dan fotonya keren sekali. Ini mewakili perasaan saya gitu. Saya berada di banyak sekali kotak di depan saya dan saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ya. Dan setelah saya memutuskan bahwa saya akan mengambil foto ini, saya izin ke Arif dan dia mengizinkan, ya alhamdulillah banget. Setelah itu saya sibuk menjelaskan ke teman-teman, ini foto siapa yang ada di siluet si lelaki yang ada di sampul ini siapa? Saya sibuk untuk menjelaskan, ini bukan foto saya bilang. Ya. Nah, begitu. Ya. Nah, cerita menarik lainnya, sebetulnya setelah buku ini terbit, awalnya saya karena sepenuhnya ini ditangani oleh Rumah Bunyi, Kahar Mapasomba yang menjadi pemasaran, sepenuhnya ada pada dia. Saya terkejut. Setiap setelah tarwi atau sebelum tarwi dia sudah datang. Oh, ini buku lagi ditandatangani. Aduh, ini yang memesan kok bukan para penyair ya? Ini yang memesan. Iya, ada kawan saya. Ya, kira-kira begitu. Jadi hal yang saya banyak mendapat kejutan dari buku kedua ini. Kenapa itu, Bosku? Artinya apakah puisi memang bisa dinikmati oleh semakin luas pembacanya, atau ini juga dalam rangka orang penasaran gitu? Nah, ini yang saya agak sulit jelaskan. Kira-kira karena apa? Apa mungkin mereka merasa saya wakili ya dalam bahasa yang sebetulnya mereka belum sempat suarakan, atau ada mungkin ikatan emosional dengan saya secara pribadi? Atau entah, saya kepikiran apa yang membuat mereka membeli buku ini ya. Kemungkinan ketiga mereka, ya. Apa ya ketiga? Ya, kemungkinan ketiga ya paling tidak mereka mencintai saya. Kira-kira begitu. Iya. Apa namanya? Kita cetak kemarin 500 kayaknya, Bosku ya. Iya, 500 ya. 300 kayaknya ya. 300 500. 300 500. 500. Saya lupa. Iya, 500 ya. Tapi iya 500 kayaknya. Ditinggal ada di GPS ada sekitar 100. Oh iya. Kayaknya begitu. Nah, dan saya juga lihat di Facebook artinya gini, ada setiap hari mungkin ya, hampir setiap minggu gitu buku terbit. Meskipun misalnya sekarang pun dalam kondisi begini pun buku-buku puisi tetap diproduksi gitu. Coba memang keterjangkauan pasar itu juga menjadi pertimbangan sih, Bosku. Nah, saya lihat di Facebook di luar apapun ya, mau soal mereka kenal denganmu atau apa gitu, saya kira juga banyak orang mencari buku ini, itu juga saya kira juga hal yang bagus gitu loh, karena posisinya kamu di Kendari, tidak hanya aktivitasmu juga tidak hanya di puisi dan sastra gitu. Iya. Nah, artinya juga kamu sebagai personal ini memungkinkan untuk mewakili para penyair untuk hadir di banyak ruang gitu, Bosku. Iya. Saya malah ada yang memesan dari Jogja kemarin.
kemudian ke Kendari, kemudian dikirim kembali ke Jogja, yang saya bilang sebetulnya bisa ke JBS. Ah, Tapi dia tidak mau. bukan, dia butuh tanda tangan. Itu dia. Itulah problemnya, Menarik. yang seharusnya apa saya perlu menetap di Jogja dan kemudian kembali ke Kendari lagi untuk menandatangani beberapa yang ada di Jogja. Eh, saya menganggap kolaborasi yang keren antara Rumah Bunyi dan ya dalam hal ini yang melakukan Iya, iya. pemasaran dengan cukup baik, dan kemudian ada beberapa Luar yang biasa. menghubungi saya secara personal. 100 buku pertama itu memang melelahkan saya karena mereka meminta setiap catatan yang ada di buku itu tidak boleh ada yang sama satupun. Jadi ya itu apa ya? Tapi saya menikmatinya. Saya pelan-pelan sangat Iya. menikmatinya. Itu di samping. Oke. Ini bosku, berarti sampai sekarang pasar masih jalan terus ya berarti ya? Masih. Tadi baru Penjualan. saja selesai mengirimkan 5 paket lagi di beberapa kabupaten. Ya. Dekat buku, dekat TV. Oh, luar biasa bosku. Nah, di antara sekian banyak puisi yang ada di buku ini, mana yang paling menarik? Prosesnya Pada suatu hari. pada suatu hari. Dibacakan kayaknya bosku. Waduh. 36, halaman 36. Ya. Ketika kau tanya padaku berapa jarak antara siang dan malam, sesingkat senja jawabku, tidak lebih dari 1 kedipan mata. Lalu kau tatap mataku, seperti mencari sesuatu yang hilang. Mataku gelap dan dingin, katamu. Segelap malam, sedingin palung laut. Angin berembus perlahan di antara kita. Bias senja menerpa wajahmu. Riak laut berwarna keemasan. Dan di kejauhan sana tampak seorang nelayan memasang layar, membiarkan angin membawanya pergi menjauh menuju pulau-pulau. Kemudian kita beranjak pergi, meninggalkan pantai dan bersiap menyalakan lampu-lampu. Berapa jarak antara malam dan siang, tanyamu. Sesingkat fajar, jawabku, tidak lebih dari 1 kedipan mata. Lalu kau rebahkan kepalamu di dadaku, menyimak detak jantungku sambil sesekali menghela nafas, kemudian memejam mata. Angin berembus pelan di antara kita, lolong anjing yang jauh bersahut-sahutan. 2 ekor cicak berebut laron yang mendekati cahaya. Dan samar-samar dari tetangga sebelah seorang ibu kedengaran memanggil anaknya. Ketika tengah malam kau tiba-tiba terbangun. Keringat memenuhi wajah dan lehermu. Wajahmu pucat. Suaramu serak terdengar memanggilku. Jelaskan padaku berapa jarak antara hidup dan mati, desakmu. Sesingkat kedipan, jawabku, tidak lebih dari 1 tarikan nafas. Depok, April 2017. Agak-agak filsuf gitu puisi ini ya. Penyairnya juga. Kenapa menjadi istimewa ini bosku? Apa yang bikin dia istimewa? Saya secara pribadi mengalami sesuatu yang menurut saya itu agak di luar normal. Ketika saya di Depok, saya ya kayaknya saya lupa hari apa, Jumat apa hari Kamis begitu. Kemudian mengantar kawan saya yang sama-sama kuliah karena sakit, dia harus pulang ke Kendari. Saya ngantar sampai Pasar Minggu. Jam 3 subuh untuk ngambil damri ke bandara. Kemudian saya pulang dan tidur setelah sholat subuh. Jam 11, oh ya hari Jumat, saya ingat hari Jumat. Kemudian jam 11, kawan saya yang saya antar ini tiba-tiba membangunkan saya. Entah saya dalam posisi sadar atau tidak sadar. Dia bilang, bosku bangun, sembahyang Jumat. Oh, saya bilang, oh ya terima kasih, sudahlah nanti saya urus sendiri gitu. Dia bilang, bangun cepat, sholat Jumat. Saya bilang, oh ya baik. Kira-kira dia kosannya dengan kosanku itu hanya dari tempat dari JBS itu kira-kira ke depan lorong semangat. Kira-kira jaraknya segitu.
Terus saya karena iseng-iseng saya cepat-cepat bangun dan mandi. Kemudian saya ke kosnya. Saya lupa bahwa tadi saya sudah mengantarnya. Habis ngantar dia. Habis ngantar dia ke pasar Minggu untuk naik damri ke damri bandara ke Soekarno Hatta. Terus saya, kok di kamarnya terkunci? Terus saya telepon. Saya bilang, bosku di mana? Dia bilang, alhamdulillah sudah nyampe Kendari. Nah, tunggu dulu. Saya bilang tunggu dulu. Ini yang bangunkan saya tadi siapa? Setelah itu saya tidak bertanya lagi. Saya pikir ada yang aneh di diri saya, dan terlalu mudah kalau dia adalah orang jahat. Sebetulnya terlalu mudah untuk membunuh saya dan saya bisa mati saat itu juga. Saya bersyukur bahwa saya masih hidup. Ya, itu keren bagi saya. Iya. Berapa jarak antara hidup dan mati ya, bosku ya? Iya. Sesingkat kedipan. Oke. Kalau profil lihat ini juga yang agak berbeda ya. Secara ini puisinya seorang tua yang sedang berjalan pulang di suatu sore di base Denmark. Ini puisi di Belanda kayaknya ya. Iya, puisi waktu di Belanda. Ini kayaknya di antara semua puisi kayaknya cuma ada satu nih yang nyempil, yang numpang satu nih. Apakah ini maksudnya gini? Selama di Belanda, selama di Depok itu, berarti dirimu tetap menulis puisi ya? Berarti ini memang ya dikurasi, berarti ininya lewat dikurasi berarti ya? Iya. Beberapa puisi di Belanda juga sebetulnya ada, tapi saya anggap itu bukan puisi yang selesai, bukan puisi yang utuh. Suatu sore tentang seorang tua yang berjalan pulang pada suatu sore di Westermark itu sebetulnya karena memang ada satu kebetulan saya di sana bertemu dengan beberapa pegiat teater namanya PS Theater Leiden. Kemudian satu waktu mereka bikin semacam acara pemutaran film bisu. Pemutaran film bisu itu apa ya istilahnya? Musiknya dari gitar akustik dari luar, tapi filmnya ya. Nah, yang nonton itu adalah orang tua 80 umur 90 yang bernostalgia dengan masa-masa keemasannya mereka dulu. Nah, saya tinggal tepat di depan taman di Westermark itu, di apartemen Mayflower, dan di belakangnya ada apa lagi namanya, ada kincir angin raksasa begitu, ada gereja di sebelahnya, dan saya lihat ini sangat dramatik begitu. Bagaimana orang tua-tua ini kok masih datang dengan pasangannya berdua menonton dan bernostalgia bersama. Ini keren sekali. Saya kemudian bercerita dengan beberapa penduduk di situ bahwa ini dulu pasar sapi perah di sini, ini dulu begini, dan dulu ada serangan dari Spanyol, kita memperebutkan kunci, makanya ya ada banyak sekali cerita. Dan saya pikir itu kira-kira waktunya sore, dan saya berpikir apakah masa lalu itu bisa tiba-tiba hilang hanya karena lampu sore dinyalakan? Kan tidak. Jadi ada yang tinggal pada mereka, kenangan itu mungkin, nostalgia mereka itu mungkin. Ya, oke, bosku. Menarik. Selain karena yang ini agak bukan berbeda ya, tapi mungkin secara tema ada juga nih puisi yang agak cukup romantis, gitu, beberapa puisi yang cukup romantis di dalam buku ini. Salah satunya yang tidak pernah yang tidak terkatakan. Bentar. Saya juga suka ini. Saya juga suka terkatakan dalam Sajak Cinta. Yang tidak pernah sempat ditulis dalam Sajak Cinta. Saya suka juga ini. Selain puisi maksud saya ini agak berbeda gitu, nafasnya agak cukup berbeda dengan puisi-puisi yang dengan tema-tema alam tadi itu. Ya. Yang tak sempat ditulis dalam Sajak Cinta. Sajak Cinta.
Ya, Terus ini ada juga gara-gara satu yang saya juga Saifuddin suka. Gani nih. Kenapa beliau itu? Ini saya diundang Saifuddin Gani untuk datang di acaranya bersama Golagong pada acara apa Ah, ah, begitu. ah. Terus dia bilang, Wow. Anto kamu baca puisi ya? Ada memang puisiku tapi belum jadi. Nah jadi sambil ini saya memastikan untuk merampungkan puisi ini. Dan Iya. sepenuhnya Ini ini puisi gara-gara saya tulis tadi sore, belum sempat diedit. Iya, 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 iya. makanya Tapi unik begitu. nih, agak cukup berbeda. Iya. Terus ada lagi puisi yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu juga saya Iya. saya juga menyukai ini karena ini berbeda lagi polanya. Artinya saya beberapa, mungkin tidak semuanya ya bosku. Dari Iya. dari buku ini sejumlah puisi saya sukai karena ada beberapa pola yang sedang dicoba oleh si penyair. Gitu. Saya tidak Iya. tahu apakah itu disadari atau tidak disadari oleh penyairnya. Iya, apa ya? Saya menikmati misalnya begini, yang tidak akan pernah saya lupakan. Ini apa ya? Tentu saja ini sebetulnya tentang saya dengan Bilal di apa video call begitu, dan aduh kami berjarak, dia di Kendari, saya di Depok. Saya tidak tahu apakah ada satu objek, mata itu menurut saya mewakili banyak hal. Kira-kira begitu. Mata ya. Iya. Menarik. Iya, iya. Ya, saya kira gini, apa nama tadi itu? Kalau di buku yang sebelumnya mungkin ikatannya mungkin persoalan lokal dan sejarah ya. Kalau di sini saya kira pengembangannya jauh lebih luas sih daripada yang sebelumnya. Nah, tadi makanya terutama untuk puisi-puisi dengan titik bangsa 2014 ke sini, itu saya kira juga mengalami perkembangan yang cukup bagus sih saya lihat. Nah, apakah memang pas belakangan ini memang serius, lebih tekun lagi di menulis atau apa bosku? Apa yang mempengaruhi kira-kira gitu? Bisa jadi penyairnya tidak terasa, tidak tahu gitu. Iya, tapi saya memilih untuk benar-benar fokus dalam menulis puisi. Ya, dalam artian saya apa ya? Ya ini jalan saya begitu. Saya pikir, oh ya saya harus lebih banyak membaca, lebih banyak berinteraksi dengan karya-karya yang lain. Saya mencoba sesuatu yang baru. Ya, tentu saja lebih banyak gagalnya dan tidak berhasilnya. Tapi paling tidak saya mengupayakan dan mencoba. Saya pikir saya tidak boleh berhenti sampai di situ. Oke. Menarik. Siap, bosku. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau mengomentari, mau bertanya juga, kebetulan ada bosku di sini. Kalau ada yang mau masuk minta, Nona terima saja. Jangan pikir beta lain. Apa namanya? Itu. Kita itu. harus ada Om Tendra itu. Harus ada Om Tendra itu. Minum kopi, bosku. Nah, kenapa, bosku? Oh, silakan. Nah, di antara semua kesibukan ya, segala aktivitas sehari-hari bosku sebagai tadi kepala keluarga, aktif di kampus, di dunia lain-lain, politik segala macam, di komunitas dan lain-lain. Nah, alasan apa yang membuat dirimu harus tetap kembali tetap menulis puisi? Hal apa? Apa ya? Rasa-rasanya puisi total menampung saya. Yang lain saya tidak yakin. Total menerima saya. Serius. Iya. Iya, serius itu. Apa, diplomatis sekali ya? Tidak lah. Ya benar, itu puisi benar-benar. Penyair ngomong begitu. Saya merasa bahwa dia benar-benar menerima saya. Saya begitulah kira-kira. Ya, apa ini? Oke. Ya, aman. Oke. Menarik sekali, bosku. Menarik sekali. Sekali. Nah, menurutmu apakah memang saat ini memang buku ini memang perlu hadir?
Apakah dia menurutmu terlalu cepat, masih terlalu cepat, atau justru terlambat, atau bagaimana? Atau memang pas momentumnya? Eh, ya, menurut saya memang sudah waktunya. Saya tidak yakin kalau ini terlambat dan saya tidak yakin juga kalau ini terlalu cepat karena saya merasa benar-benar oh ya ini timingnya sudah di sini. Sayang sekali saya tidak bisa bertemu dengan orang-orang secara langsung untuk mendiskusikan buku ini. Tapi saya kira ruang ini pun juga saya pikir sudah cukup sebagai ruang pertemuan. Saya kira begitu. Apa alasan orang harus membaca buku ini? Pertama kan ini ditulis oleh ya puisi yang keren ditulis oleh orang keren, ya wajarlah dibaca oleh orang keren. Pertemuan orang-orang keren di dalam puisi-puisi yang bagus saya kira. Saya sebetulnya sempat ragu apa JBS mau menerbitkannya ya, awalnya begitu. Ya dan saya kira ya itu juga sesuatu yang keren buat saya dan ada banyak hal di dalam buku ini yang saya kira bukan tentang diri saya. Setiap orang bisa merasa bahwa apa yang saya suarakan adalah suaranya sendiri. Meskipun beberapa bagian dibalut dengan urusan romantisme yang sangat personal, tapi ini sangat pas untuk semua orang yang mencari lah, yang punya kecenderungan menggeliat dan mencari. Apa namanya? Kalau misalnya ada ketidaknyamanan, apa yang di buku ini yang menurutmu yang masih kurang yang harus diperbaiki kalau ada waktu? Dan salam. Ini lagi live. Apa ya? Kan memang tidak ada yang sempurna, bosku. Oh, enggak, maksudnya mungkin harusnya ada nih puisi ini yang masuk misalnya, atau ini harusnya ini keluar, kan ada juga orang ya apa namanya kan kadang-kadang begitu kan, begitu jadi ada saja kan yang bikin, atau menurutmu sudah pas gitu? Kalau saya tidak sama sekali, saya pikir cukup. Ya, malah kalau ada yang keluar saya ragu jangan sampai tidak lah, pokoknya sudah bagus lah begitu kira-kira, bosku. Ini ada yang tanya nih, apa yang cocok untuk judul penelitianku, bosku? Waduh, ini apa ya? Ini Irianto Ibrahim ini. Hai. Ini Mas Harmono. Ini ketua Jogja Fest nih. Oh ya. Beliau nih. Salam hormat. Halo. Ini buku beliau nih. Dibaca lah Mas Mo. Wah, mantap. Berusaha sama ibu sama nyonya ya. Dia mau beli buku. Thank you sangat. Apa yang cocok? Terima kasih. Yang cocok untuk penelitianku. Aduh. Wah itu apa ya? Tidak tahu apa yang cocok untuk penelitiannya. Dia mau meneliti apa begitu? Kalau mau meneliti puisi saya tidak tahu. Saya ya. Aduh. Ini kata Adi Setiakau nih, ini Tia Setiadi nih, covernya bagus, tapi terbitan kedua ganti cover dan judul katanya. Oh, kalau ya. Jadi kata bosku Pak Tia, sebentar saya jawab dulu, saya yang jawab nih. Ini puisi judul cover yang cukup mewakili perasaan beliau. Ini dirinya gitu, di antara sekian banyak pilihan. Orang ini si peragu yang gampang untuk memilih, begitu maunya Pak Tia Setiadi. Atau Pak Bos ada jawaban apa soal terbitan kedua ganti cover dan judul ini? Itu jangan ganti penerbit ya. Apakah itu artinya saya akan menulis buku ketiga? Nah, itu dia mungkin maksudnya. Barangkali. Ada rencana ke depan apa bosku untuk proyek buku berikutnya untuk diri sendiri gitu?
menghimpun yang terserak, kisah-kisah masa kecil saya di kampung yang saya tulis di beberapa tempat, atau juga mungkin puisi, kira-kira. Tapi yang kayaknya catatan-catatan tulisan-tulisan pendek tentang Bilal juga cukup menarik untuk dikumpulkan. Itu domainnya Rumah Bunyi. Saya tidak tahu apakah Rumah Bunyi bersedia untuk membukukannya atau tidak, tapi saya sudah tanya, ini kisah tentang Bilal, Mas Koke, dan kisah-kisah lainnya kayaknya sudah perlu terbit. Menarik itu ya. Itu jeda lah, jeda. Iya, masa jeda. Ini kata komunitas Terumbu nih harus 100% ganti penerbit katanya. Waduh. Bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, keren. Nah kalau memang, ini apa namanya, kalau memang saya sangat mendukung ada penerbit-penerbit di daerah gitu. Nah, kemarin kan saya tidak tahu ada penerbit selain punyanya Om Puding ya. Iya, Om Puding. Saya nggak tahu malah. Kalau saya lebih senang sebenarnya begitu. Karena juga apa namanya memberdayakan yang lokal itu, Mas. Itu menarik juga. Iya. Nah, terus katanya Tia nih, nanti dia menawarkan diri untuk menyunting, tapi untuk buku berikutnya mungkin, karena katanya puisi ini lebih cocok temanya laut gitu. Nah, kalau menurut Tia gitu. Meskipun karena memang ada beberapa sebagian puisi memang tema soal itu ya, tapi memang sesuai dengan judul juga sih. Ini kan juga persoalan pasca peristiwa, kita yang tinggal hanya pertanyaan kan. Nah, si ini juga cukup mewakili itu sih, kegamangan itu. Saya kira. Nah, oke. Terus siapa lagi nih bosku? Nardi Effendi, menurut Kak Anto menulis puisi yang baik itu gimana? Waduh, ini menulis puisi yang baik itu bagaimana ya? Yang mungkin bagaimana harus menulis puisi yang oke gitu. Iya. Ini nggak akan diseret ke soal punya kaidah atau tidak punya kaidah kan? Iya. enggak. Kita bebas aja nih bosku. Tugasnya Tia Setiadi tuh. Oh iya. Menurut saya seperti saya membaca beberapa catatan Sun Li sebetulnya. Sun Li. Dan saya pikir memang ya butuh mengendapkan apa yang betul-betul kita rasa untuk dia keluar sebagai bahasa, supaya dia tidak jadi bahasa sendiri, dia menjadi bahasa universal. Terlalu bertele-tele ya. Kira-kira begitu. Saya tidak cukup untuk seperti potongan-potongan kalimat penyemangat, tidak begitu. Puisi bagi saya mengungkap apa yang seharusnya disembunyikan dan menyembunyikan apa yang harusnya diungkapkan. Itu aja. Wah, ini filosofis sekali nih. Aduh. Jadi sangat berat nih. Iya, kira-kira begitulah. Oke. Siap, bosku. Ini kita lihat dulu masih ada yang bertanya nggak nih. Kalau ada yang bisa dibaca, bosku pertanyaan ini. Ini Rumah Bunyi, basa-basi juga oke, Katia katanya sebagai penerbit. Memang oke. Basa-basi juga cukup banyak menerbitkan buku-buku bagus. Termasuk juga Sirka ini juga penerbit yang ini cuma sastra, sepilihan buku sastra sekarang terbit di Sirka nih. Sekarang ini bosku, kita mau tahu soal proses kamu bersentuhan dengan sastra, terutama puisi itu sejak kapan dan bagaimana? Awalnya saya memang menulis puisi, tapi itu saya kira tidak benar-benar puisi dalam pengertian. Saya terpengaruh dengan genre puisi-puisi sosial yang tampaknya dia tidak seperti puisi, dia lebih ke pamflet. Saya sendiri bukan genre ya maksudnya. Saya akhirnya, tapi saya merawat kecintaan saya terhadap puisi itu, dan makin kesini saya membaca banyak hal lah. Nah, tapi kemudian kepercayaan diri saya itu ketika pihak kantor bahasa
ya membuka ruang untuk saya untuk ikut bengkel puisi di Majelis Sastra Asia Tenggara waktu di Samarinda itu. Itu Oh iya iya, itu masih mahasiswa ya? benar-benar oleh tidak, saya sudah itu 2007 malah. Setuju ya? Oh sudah iya Iya. iya iya. Iya. Jadi tapi maksud saya keseriusan saya dalam pengertian yang paling bahwa oh ya ini puisi harus didalami seperti ini. Ya, di sana awalnya sebetulnya. Dan saya menemukan, oh, selama ini saya pikir puisi saya bagus, ternyata jelek semua begitu. Nanti setelah itulah bertemu dengan orang-orang dan menyandingkan satu dengan yang lain, dan saya menemukan faktanya bahwa saya harus mengembangkan diri saya. Oke oke. Nah terkait itu kemudian buatmu apa efek atau pengaruh event-event kesastraan, apa kegiatan-kegiatan sastra yang kamu ikuti, baik untuk dirimu pribadi sebagai penulis maupun untuk karya apa? Pertama, dulu saya senang sekali bertemu dengan orang-orang besar yang namanya saya hanya baca dalam buku. Manusiawi sekali bagi orang kampung macam kami. Ya bertemu, tiba-tiba ketemu orang, wah ini namanya si ini namanya ini. Yang pada akhirnya saya merasa ternyata ini orangnya ya gitu. Ya. Ternyata ini dia. Ya. Yang pada akhirnya sebetulnya secara ini membantu untuk membangun kepercayaan diri. Tentu saja bahwa oh ya saya sudah masuk dan tersimpul. Wah, ini nyala. Hai, nyala. Iya, nyala. Yang pada akhirnya membangun kepercayaan diri saya. Oh, ya rupanya kita tidak jauh lah beda antara orang Jakarta dengan orang Buton atau orang Kendari. Hanya soal jarak dan soal ya ruang sebetulnya. Tapi secara karya itu berpengaruh. Karena pertemuan dalam beberapa event membuktikan bahwa aduh ini keren sekali begitu, dia kok menulis sampai segininya. Tia Setiadi ketika pertama sekali saya ketemu dengan Mas Tia di Bangka Belitung kalau saya tidak salah waktu itu dalam TSI. Ya, TSI 2009 ya. Iya. Iya kayaknya. Saya pernah curhat ke Mas Tia di bangku belakang bis yang mengantar kita ke satu tempat. Saya bilang begini, Mas Tia, yakinkan saya bahwa saya bisa sejajar dengan orang-orang ini. Serius, saya minder sekali. Saya tidak pernah percaya diri. Serius bosku. Ya. Oh iya. Tabrakan nanti. Oke, ini Pustaka Kabanti nanya nih, menurut Om Anto bagaimana prospek puisi kita di Sultra? Aduh, Om Puding bisa lewat WA. Itu menarik, saya juga mau nanya itu sebenarnya, tapi di terakhir nanti. Prospek puisi di Sulawesi Tenggara. Atau bagaimana dinamika sastra di sana? Saya pikir di luar urusan aksesoris, soal like and dislike pada person to person, menurut saya cukup sehat ruang sastra di Sulawesi Tenggara. Teman-teman juga saling mengapresiasi satu sama lain. Nyala, halo Nyala. Jangan ribut dong. Nah, jadi bagaimana dinamikanya, Om Bosku? Seperti apa? Saya pikir cukup menggeliat. Saya menemukan saya sekarang sedang berada di lingkaran generasi yang cukup produktif di Kota Kendari. Kawan-kawan yang memang beberapa sudah membukukan puisinya, yang lain baru memulai, macam Ridwan Wanderer, kemudian Rahmat Adianto, Aceh Lastra, banyak sekali yang ini peluang ke depan, ini cukup baik ke depan mereka ini. Saya tidak bicara golongan kaum elitis yang tua-tua, tidaklah, itu saya kira sudah pada konteks saling memahami. Tapi hubungannya gimana, Bosku? Gimana hubungan antar generasi?
sampai saat ini positif, kecuali misalnya beberapa yang mungkin karena kesibukan tidak sempat bertemu atau apa, bahwa kadang-kadang ada cekcok satu sama lain. Saya kira itu biasa sekali dimanapun itu terjadi. Tapi tidak substansi pada karya, lebih banyak pada personal. Kalau soal karya, Personal ya. ya saya kira cukup baik. Oke. Artinya memang apa ke depan terlihat jauh lebih ini ya. Karena iya. Om Puding Om Puding juga sempat menerbitkan buku puisi anak muda itu. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ya. Iya. Itu juga saya kira cukup apa ya, untuk seusia dia dia sudah menemukan gaya puisi yang cukup bagus sih, bahasanya enak kita dibaca. Iya. Beberapa puisi itu juga sempat diperbincangkan, tapi saya kira tidak lebih dari mungkin butuh diskusi khusus untuk itu, yang tidak terjebak pada itu tadi, soal suka atau tidak suka. Iya. Tapi saya mengapresiasi kehadiran buku itu, sangat. Pertemuan semacam itu kalau di Sulawesi kan kita bisa lihat kayak di Makassar gitu. Menurut bosku, kayak festival, event-event kecil yang diselenggarakan di daerah itu punya efek nggak untuk memperkenalkan yang muda, untuk menghubungkan tadi itu yang semeraut antar generasi gitu, dan memungkinkan nggak Kendari punya event semacam itu? Ini pertanyaan yang berat ini. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin bahwa itu perlu. Karena pada akhirnya dalam pertemuan seperti itu yang muncul hanya tidak diniatkan dalam pertukaran karya atau pertukaran gagasan. Kecuali misalnya diniatkan untuk pertukaran gagasan atau pertukaran karya, mungkin itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau hanya untuk mengumbar bahwa saya pernah begini, saya pernah membuat ini, macam saya misalnya, yang saya ya dalam posisi yang membuat diri saya agak elitis begitu, merasa saya senior sekali, itu mencelakakan saya malah dengan pertemuan-pertemuan seperti itu. Tidak akan membuat saya lebih baik. Atau ada semacam bosku, kayak penghargaan sastra atau apresiasi sastra gitu di Kendari? Seharusnya ya. Mungkin di hari-hari besok saya akan diskusi secara intens dengan Om Puding, dengan teman-teman yang lain. Ya, Om Puding. Wah, iya itu nih. Balai bahasa nih. Ya. Saya kira. Dan sampai detik ini juga kantor bahasa cukup membuka ruang bagi teman-teman yang baru untuk bagaimana beraktivitas di dalam. Nah, ini ada pertanyaan bosku. Mizanul Hakojaan, apa sih yang mempengaruhi gaya penulisan Kak Anto selain bacaan? Apalagi yang mempengaruhi? Pengalaman personal mungkin. Saya ya tentu saja awalnya lebih banyak soal bacaan, dan kemudian mengkonversi bacaan saya itu dengan pengalaman personal saya, dan melihat kesejarahan baik secara personal maupun daerah, misalnya Buton sebagai daerah saya. Kira-kira itu. Dan pertemuan saya dengan orang-orang itu mungkin ya. Jadi selain artinya bacaan ini ya, selain bacaan juga ada ini ya, pengalaman ya. Pengalaman ya, sentuhan juga dengan peristiwa yang ditulis seperti itu. Iya. Bagaimana dengan puisi-puisi cinta? Waduh. Hampir semua hal saya mengatakan. Ini banyak puisi-puisi romantis loh di sini. Teman-teman bisa sangat banyak loh mengutip puisi-puisi cinta di sini. Meskipun dia tidak fokus ke persoalan cinta ya, tapi kalau misalnya penyuka quote, ini sangat banyak bagian-bagian dari puisi ini yang bisa dipretelin.
saya membawa urusan romantisme itu ke urusan sosial sebetulnya. Ya, tentang sepasang kekasih yang duduk di pinggir pantai dan melihat fakta bahwa ikan kerapu harganya turun di pasaran, kemudian harga teripang yang jatuh. Kira-kira, tapi romantisme saya adalah romantisme yang saya bawa ke urusan sosial. Bagaimana sebetulnya kita tetap menerima keadaan hidup begini saja padahal ekonomi mendesak kita. Kira-kira begitu. Iya, ini pusing aneh sekali ya. Orang lagi berduaan omongannya soal laut dan pantai dan ikan ya. Iyalah. Terus ada pertanyaan lagi dari Indah Sukmawati. Mengapa judulnya harus berakhir dengan pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan berarti belum berakhir dong. Iya, itu dia. Itu artinya, ya memang kan kita tidak akan benar-benar berakhir dalam pengertian yang apa? Yang paling gamblang sekalipun sebetulnya kan kita tidak berakhir. Kita terus mencari dan mencari. Maka setiap kali pertanyaan kan memunculkan pernyataan baru, dan di balik pernyataan baru itu juga memunculkan pertanyaan baru lagi, sehingga menurut saya pencarian tidak akan pernah berhenti. Kira-kira begitu. Selamat untuk bosku Om Anto atas terbitnya buku ini. Ini memberi warna khas bagi penulis di Sulawesi Tenggara dan Indonesia, ini kata Om Puding dari Pustaka Kabanti. Oh iya. Sudah ketemu Om Puding nih? Om Puding kayaknya mau menulis esai soal buku ini. Oh ya? Oh ya, itu saya akan menunggu dengan senang hati. Tampaknya begitu. Om Puding paling tidak akan jadi status panjang di Facebook nanti. Oh iya, haruslah. Saya menunggu minimal itu. Harus ada ulasan khusus dari Om Puding. Harusnya iya. Pustaka Kabanti ini juga cukup geliatnya juga cukup bagus di penerbitannya belakangan ini, bosku. Iya. Ada buku baru lagi dari Pustaka Kabanti tentang teman-teman di Kolaka. Kayaknya saya juga menunggu itu. Artinya terbit ini ya. Ya, cukup menjadi wadah bagi teman-teman di Sulawesi Tenggara lah. Secara umum bosku, tema-tema apa sih yang memang yang artinya ini yang dari dalam ya, yang paling kuat gitu menurutmu, yang untuk puisi terutama? Yang menggelisahkan dirimu? Saya terpesona dengan kematian sebetulnya. Iya. Saya tidak terpesona tahu. Bukan obsesi kan? Bagaimana? Tidak tahu, bukan itu karena dia pasti, bukan obsesi lah. Karena dia kan sesuatu yang pasti. Jadi saya tidak terobsesi. Tidak meminta pun pasti datang kan. Tapi saya membayangkan seperti apa itu kematian. Itu keren sekali begitu, atau apakah itu sakit sekali? Ya, hubungan ini apa namanya? Godaan sekarang ini. Iya. Atau iya. Oh ya. Iya. Berarti teman-teman kita akan menunggu puisi-puisi bosku nanti mungkin jauh lebih muram dari yang sekarang. Aduh, mungkin dengan kematian dengan sepenuh keceriaan lah bosku, jangan dengan bisa jadi yang, itu. Iya, kematian yang sesuatu yang disongsong dengan penuh kegembiraan. Oke bosku, kita break sebentar. Ini setelah ini kita langsung kembali live ya. Ini waktunya sudah habis. Kita kembali setelah ini. Dan teman-teman jangan kemana-mana. Yang tak sempat ditulis dalam sajak cinta. Saya menulis sajak di atas pasir sepanjang pantai Katembe, sepanjang kenangan dan bayangan masa silam, dalam lipatan-lipatan sejarah yang meriah serupa laut surut. Pohon-pohon cemara, angin yang berjajar sepanjang jalan, pada batang-batang kelapa dan rumput kering di sisi dan setapak. Saya menyadari kata-kata hanya serupa buih, hanya akan mendekap bayangmu di tempat yang jauh, tak akan pernah jadi peluk, serupa pulau Siompu dan pulau Kadatua yang berhadapan tapi enggan berbagi kisah. Barangkali saja perahu para nelayan tak sempat membawa pesanku padamu,
Maka kuharap arus laut menyeretnya di antara karang-karang yang sudah rontok, tempat Katamba betina pernah menunda janji ketika telur-telurnya berceceran. Itulah kenapa saya menulis saja di pantai ini, di atas pasir putih sewarna kafan, pantai yang menghadap pertemuan Laut Banda dan Laut Flores, laut yang pernah dilintasi kapal-kapal kumpeni mengangkut cengkeh, pala, dan derita istri para petani di tanah Maluku. Di sebelah sana ada juga bangkai-bangkai kapal karam di dasar sungai Sagori, muasal beberapa kata dalam sajakku, asal mula cintaku yang menggigil kedinginan. Wow. Kendari 9 November 2019. Ini salah satu puisi yang saya suka di dalam buku ini. Ini juga judul puisi yang saya tawari kemarin ya. Judul puisi yang saya tawari juga. Ya, ini menarik, Bos. Ini gimana ceritanya nih puisi ini, Bos? Kalau boleh diceritakan sedikit. Apa ya? Ini pertama tentang beberapa waktu lalu di Siompu itu ada satu kejadian gara-gara konflik politik, ya, ada gara-gara konflik politik, perahu para nelayan itu dibakar oleh warga sebelah. Ada sekitar 42 perahu yang dibakar. Itu agak menyakitkan. Sebetulnya di tahun 92 pernah ada tsunami ya dulu belum ada namanya tsunami. Iya, yang 92 ya. Iya, saya pernah dengar. Itu satu daerah di dekat pantai Katembe itu rumah-rumah habis. Itu gempa di Flores di Pulau Babi. Pulau Babi ya. Banyak hal. Saya pernah dengar. Ya, banyak hal dan saya menyaksikan bagaimana laut itu surut tiba-tiba begitu. Saya pikir saya tidak tahu kalau itu adalah tsunami. Rumah saya berjarak hanya sekitar 3 langkah dari pantai. Oh, dirimu ada di sana, Bosku? Ada di situ ya? Iya. Kemudian kira-kira apa ya? Kemudian ada kasus-kasus bagaimana ekosistem laut sudah tidak terawat lagi. Bagaimana orang harus memancing sampai jauh lagi, dan ada beberapa kisah tentang sejarah bagaimana datangnya pertama VOC ke Maluku hanya untuk mencari rempah-rempah. Ya, saya masih menyaksikan bagaimana kapal-kapal dari Batu Atas yang pergi ke daerah Maluku atau ke daerah timur. Dan saya diuntungkan karena wilayah kami itu adalah teluk yang sangat besar yang mempertemukan antara Laut Banda dan Laut Flores. Dan saya menghayati itu sebagai, wah ini puitis sekali begitu. Dan dalam beberapa catatan sejarah yang saya dapat ketika saya ada di Leiden itu menemukan fakta bahwa kapal-kapal Belanda yang tenggelam di Laut Sagori itu sampai sekarang artefaknya masih ada. Jadi saya meramu dari banyak aspek untuk bicara tentang ada situasi sosial dan sejarah kita yang sebetulnya sangat dramatis, begitu. Kira-kira begitu, Bos. Nah, apakah puisi cukup mampu menampung memori, sejarah, dan hal-hal besar yang ingin disampaikan sejauh ini? Tidak, sama sekali tidak. Dia hanya, menurutku puisi itu kayak tepukan pernah saya baca catatannya itu. Puisi itu hanya seperti tepukan di bahu pada saat kita mau bangun sahur, bangun bosku. Hanya membangkitkan kesadaran. Ya, kira-kira begitu. Iya. Ya, jadi dia puisi dia bukan satu definisi utuh yang tidak terbantahkan. Puisi hanya menyentuh pada kesadaran paling maksimal dari kepedulian kita. Kira-kira begitu. Artinya memberikan tepukan tadi itu ya, membangunkan ya, upaya membangunkan ya. Upaya menarik. Seperti ayo bangun sahur. Kayak kira-kira begitu. Iya. Ini sudah banyak teman-teman yang bergabung juga nih, tapi belum ada pertanyaan yang bisa kita bacakan. Yang tema-tema timur, yang soal terkait timur ini
apa yang paling apa yang Uh, Wandiu Diu. Bandiu Wandiu Diu ya? itu, Bagian-bagian akhir. ya Wandiu Diu, halaman 46. Uh, di Buton itu ada kisah tentang Oh, Wandiu. ikan duyung. Oh, iya. Ini Ya, ikan mitologi ya? duyung itu, ya sangat, dan dia sebetulnya tentang seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Ya, ini sangat feminis. Mungkin ini harus dikaji oleh Sukma, Mustika, Nur Laila, dan sebagainya. Mereka para pencinta, ya para pencinta feminis. Maksud saya begini. Saya juga. Perlakuan yang paling miris dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dipukuli sampai dia harus pergi ke laut, dan terlalu lama dia di laut, dia berubah menjadi ikan. Dan sesekali kembali di di sebuah batu hanya untuk menyusui anaknya yang masih kecil. Kemudian kembali lagi ke dalam laut, ya, dan berenang entah kemana. Namun air Saya pikir matanya itu terlalu simbolik. menjadi asin. Ya, air mata. Ya, jadi yang membuat asin air laut itu air matanya Wandiu Diu, begitu asumsi saya. Saya kira begitu kira-kira, bosku. Wa ina Wandiu Diu ma pasusu andiku. Apa itu artinya? Ya, si kakaknya ini, jadi mereka sebetulnya dua orang, dia punya anak, Lambat-Lambatan dan Lanturung Koleo, tapi dalam cerita, ya, sebagaimana kisah-kisah dalam cerita kuno, dalam cerita-cerita lama, bahwa ada si pencerita yang hadir dalam cerita. Jadi ketika dia bilang wa ina Wandiu Diu mei pasusu andiku, ibuku Wandiu Diu mari susui adikku. Ya, dia menangis terus. Mari susui dia, begitu. Dan dia kembali lagi menyusui anaknya itu, dan kemudian dia kembali berenang ke dalam samudera. Iya. Ayo Hersi 588. Ya, lanjut. Yang sebetulnya bagi teman-teman yang ada di Kendari, di Buton, dimanapun, memanfaatkan mitologi yang ada di daerah, di lingkaran kita, itu luar biasa sekali. Itu sebetulnya sangat membantu untuk bagaimana menghadirkan kreativitas. Dia pemicu sebetulnya. Dia pemicu untuk kreativitas kita. Iya. Artinya juga menulis yang dekat dengan kita juga. Ya. Saya saya menyukai yang lokal juga karena itu sih, bosku. Saya percaya misalnya bahwa saya bisa menulis soal Jepang gitu, mungkin ya, atau tentang Eropa gitu, meskipun saya tidak ke sana gitu. Nah, tapi saya lebih percaya ketika kamu menulis soal Timur gitu, saya membacanya. Iya. Karena kan resikonya adalah ketika saya menulis, misalnya saya ke Buton, saya akan menulis kekaguman saya terhadap itu. Sementara kamu kan bicara soal sejarah, soal konflik, soal apa yang ada di situ, di belakang layar gitu. Iya. Artinya kalau saya menulis tentang Jogja, ya karena kau pernah mengajak saya di Dua Pohon Beringin Masangin. itu, ya. Dan sebetulnya yang membuat saya terkejut bukan karena saya bisa lolos di antara kedua beringin itu. Yang membuat saya terkejut, Om Puding nggak lolos loh, Om Puding nggak lolos. Iya. Yang membuat saya kagum itu sebetulnya narasi yang dibangun untuk meyakinkan kita bahwa sebetulnya ada kisah di balik ini. Kan itu yang tidak ada, untuk memberi ruang kreativitas bagaimana cara membangun narasi itu. Benar. Menarik. Bicara dengan bosku ini memang tidak pernah habis. Wah. Apa arti puisi? Buatmu apa sih? Apa fungsi? Tadi kan kita bicara soal efek puisi ya. Nah, kalau puisi sendiri buatmu apa sih? Sedekat apa dirimu dengan puisi? Halo? Iya nih. Sedekat. Seintim apa? Kamu merasa hubunganmu dengan puisi gitu? Pertama begini, terhadap semua puisi, saya menyukainya begitu. Ya, dan saya merasa bahwa ya diri
ya tentu saya tidak bisa mewakilkan diri saya adalah puisi, tapi saya merasa semua tempat atau semua hal yang saya lihat di sekeliling saya adalah puisi. Wih, wow. Kaca matanya sudah mata penyair ya. Aduh, ya itu dia. Kira-kira begitulah. Tapi tidak, ya, saya ke arah sosial, total ke arah sosial. Artinya Makanya, memang apa ya? Isu-isu sosial memang hal yang memang menjadi fokus perhatianmu juga ya, ya bosku ya. iya sangat. Maksud saya, kasihan banyak hal yang apa miris kita lihat, tapi kita tidak bisa bicara ini apa begitu. Dan Iya, kita iya. bahkan tidak bisa bikin apa-apa, padahal kita tahu itu penderitaan gitu loh. Hanya sekedar bilang, Iya, oh iya. ya, oh astaga, oh aduh, enggak, tidak, Wah, tidak cukup dengan itu saya kira. itu ada di puisi ini, yang puisi narat, yang ini, yang apa, yang di Depok, yang tentang orang yang meninggal, reportase kematian, Iya, apa yang bukan ya? Barangkali tak ada puisi pagi ini. bukan. Barangkali tak ada puisi pagi ini. Jadi, Tak ada, ya, barangkali tak ada puisi pagi ini, ya. ya. Dan ada yang meninggal dan orang lewat-lewat saja begitu. Ketika saya berhenti, teman saya itu memanggil, jangan nanti kamu ditanya polisi. Tiba-tiba kemanusiaan saya tidak ada ya. Kayak bagaimana itu bosku kira-kira? Kita lihat ada orang mati di sekitar kita dan kita baik-baik saja, kita merasa tidak perlu bertanggung jawab pada kematian orang. Padahal kan tugas orang hidup adalah mengurus orang mati, kan begitu ceritanya ini bos. Jadi kalah ya, kita kalah ya, Iya tidak tahu menjadi bagian dari bagaimana. yang banyak, menjadi bagian dari yang banyak. Nah itu dia. Akhirnya ditutup koran seadanya dan kita tetap pulang minum kopi dan sebagainya, tapi yang tadi seperti tidak ada apa-apa. Itu kan itu kan apa ya? Menyakitkan sekali bosku. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Itu menarik, menarik, menarik. Apa hal-hal apa sih bosku yang memancing dirimu untuk, artinya kan tadi matamu mata penyair, semua hal yang kamu pandang adalah puisi gitu, tapi hal-hal tadi kan bicara soal isu sosial gitu, dan hal apa lagi selain isu sosial yang membuat kamu memang ini harus saya puisikan atau saya abadi ke dalam puisi gitu. Bersuara-suara macam Eh, apa gitu, hal-hal apa. saya melanjutkan apa yang ada di buton Ibu dan Sekantong Luka. Misalnya reportase kematian kan rohnya itu ada pada Iya, iya. eh, tentang seorang ibu, istrinya Iya, iya, iya. Bupati Muhammad Kasim gitu. Tapi rupanya itu tidak cukup. Saya pikir ada satu bagian. Saya belum bicara tentang yang mati ini. Saya belum bicara tentang si Bupati Kasim yang katanya bunuh diri ini. Faktanya dalam catatan sejarah dia digantung dan dibunuh. Suara ini harus sampai kepada generasi menurut saya. Nah, uh, dan ini juga sudah di apa diri dan mementaskannya di kurang lebih 56 titik atau berapa ya sekitar itu di banyak tempat Oh. ya. Dan menurut saya ini suara yang harus didengar. Bagaimana kok kematian tidak ada? Kematian memang semua orang bisa mati, tapi apa yang Iya, menyebabkan iya. kematian itu terjadi kan harus diselidiki bosku. Iya, 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 iya. Apa penyebabnya ya? Apalagi yang ganjil kan. Iya, Ya, iya. apa penyebabnya? Oke. Kira-kira Kahar begitu. Mapa Somba nih bosku. Pertanyaan Kahar. Kenapa berjalan ke timur? Dilanjutkan dengan berjalan ke barat. Oh ya, ini dalam perjalanan pulang ke Buton, saya di Amolengo begitu, satu tempat kecil penyeberangan begitu. Dan saya melihat, oh ya, di sebelah sana matahari begitu, dan oh saya menuju ke timur rupanya. Dan ketika saya ke timur, apakah sebetulnya yang sedang saya cari itu? Coba. Eh, di kampung saya, kalau kita bilang bahwa oh ya ini sudah angin timur,
Oh iya, ini sudah angin barat. Dia menandakan sesuatu tentang hubungan antara hidup kita dan aktivitas kita. Dan pada dua sisi ini antara timur dan barat ini kan kita melewati hidup yang sebetulnya dia dipersiapkan pada menghadapi timur dan dipersiapkan pada menghadapi barat. Di sisi itu sebetulnya. Oke, 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 oke. Menarik, menarik. Berjalan ke barat dan berjalan ke timur ya. Iya, iya. Dia ke timur dulu baru ke barat. Kita harus ke timur dulu ya, baru ke barat. Iya, ke timur dulu dong. Iya. Masa ke Jawa terus? Janganlah. Ke Buton dulu, baru ke Jawa. Ada ini nggak sih bos keinginan untuk menulis apa namanya yang apa ya kayak saya nih misalnya, saya agak punya obsesi juga menulis misalnya tempat gitu, ya lengkap dengan apa ya, bisa kekaguman saya terhadap itu, tapi juga tentu sejarah dan kena apa ya alasan-alasan tertentu. Gitu. Seperti bukunya Raudal, kota-kota yang dirindukan dan bisa jadi gitu. Atau iya. Seperti bukunya Raudal ya, kota-kota yang dirindukan dan kujumpai. Apa ya? Bisa jadi begitu Mas. Atau sekumpulan inilah beberapa puisi yang memang bicara soal tempat-tempat di masa lalu. Kalau saya sih obsesinya di masa lalu gitu. Misalnya kampung halaman. Saya tidak pernah punya cukup nafas untuk bisa menulis panjang sejujurnya. Tapi saya akan coba. Mungkin satu waktu saya akan menulis tentang itu. Siap. Kita tunggu bosku. Siap. Ini ada pertanyaan lagi tadi. Puisi mana yang paling lama yang di dalam buku ini? Misalnya paling lama prosesnya mungkin ya. Dari Tio Deli. Sebelum subuh di Libutongkidi. Sebelum subuh. Ini puisi yang 2 orang tadi itu ya? Tidak. Sebelum ini subuh. Oh, 40 ya? Oh, iya. Ini lama sekali malah. Nanti di Depok baru selesai. Saya mulai menulis di Kendari, tidak selesai. Saya lanjutkan sampai di Depok. Ya, ini kisah tentang ini satu tempat yang oleh orang Buton menyebutnya Pulau Ular, tapi itu sangat politis. Ini dulu tempat pembantaian korban PKI. Mereka disuruh menggali kuburnya sendiri dan berdiri di pinggir kubur itu dan ditembak supaya jatuh, kira-kira begitu. Dan ini tidak berpenghuni sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya. Menarik. Dan pulau tanpa penghuni itu menisik kisah sendiri di antara genangan darah dan selongsong peluru. Itu teman-teman. Artinya itu tadi dia sejarah hadir tidak semata-mata karena dia harus menjadi sebuah catatan sejarah ya, tapi ini juga upaya mendokumentasikan gitu ya. Menarik. Saya lupa nih tadi mau nanya apa. Coba itu cas, sambut cas. Itu Rahmat Adianto sambut cas. Oh ya. Bilal di mana ini bosku? Oh, saya sedang dia di rumah. Dia lebih dulu tidur tadi. Saya sedang di rumahnya di tempat kawan saya di Kedai Ratu Alam. Jadi tempat ini masih, paling keren. Warung masih buka nih. Dia ya? ini kawan saya. Jadi saya datang numpang. Saya bilang saya mau numpang tempat karena tempatnya bagus, makanannya enak. Jadi saya numpang sama dia. Oke. Ini tempat yang harus didatangi ya. Oh, nanti kalau kamu ke Kendari bosku, wajib ini. Ini tempat yang wajib dikunjungi. Menarik. Dicatat nih. Oh iya. Saya nggak usah pakai headset kan. Apa mau cas HP? Dia lupet soalnya. Masih sempat OTW Kak Anto. Mizanul Hakojan ini mau nyusul kayaknya nih. Terus katanya ada juga nih sebelum subuh di
Liwat Tongkidi Iya. ini sukses bikin suami saya menangis. Wah, ini luar biasa ini efek puisinya nih. Halo bosku. Halo bosku, iya. Nah, tadi ada yang puisi yang tadi yang kita obrolkan itu ada yang bikin orang menangis. Oh ya? Oh, Nah, oh, ada di oh. komentar tadi ada orang yang menangis membaca itu kan. Tapi Nah, itu apa dulu, namanya bosku? tahun, Hmm, dulu hmm. tahun 9, iya, saya masih mahasiswa waktu itu tahun 98. Kami pernah melakukan penelitian di sana untuk reportase jurnalistik. Dan kami bertemu dengan orang yang, bosku dia ditembak dan tidak mati begitu. Hey, Iya. Dan dia menceritakan bagaimana dia dan teman-temannya menggali kubur dan kemudian dia pura-pura mati begitu agar para penembak itu pergi. oh Sadis dia sekali yang selamat ya? sebetulnya. Iya, dan dia menceritakan selongsong Iya. pelurunya masih ada waktu itu dan saya tidak tahu kabar orang tua itu sekarang. Sudah sekitar 20 tahun lebih. Menarik Iya. sekali ini. Artinya ini teman-teman memang mesti memiliki buku ini. Ada sekitar 40 puisi ada ya bosku ya? Iya, sekitar 40 puisi. 40 puisi, tapi tadi itu yang diceritakan oleh bosku, ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang bahkan satu puisi ini tidak ini hanya efek kejut buat kita gitu. Nah, Iya. tugas teman-teman mungkin yang sebagai apa untuk bisa membaca puisi dalam perspektif masing-masing gitu. Nah, bosku, ini Iya. sudah mau 1,5 jam kita. Kita Iya. mau ngomong ini sih, mau ya semacam pesanan amanat kayak gitu. Apa ya? Waduh. Apa sih teman-teman yang menulis apa sih langkah-langkah yang harus dikerjakan itu? Apa cukup dengan sekedar teman? Saya pengen menulis ini kemudian saya tulis atau gimana prosesnya? Eh, apa ya? Pengalaman aja, pengalaman personal. Orang butuh yang Pertama, personal sekarang. ya, kalau eh, kalau saya sih eh, setiap kali melihat ada sesuatu yang perlu saya tulis, ya pertama saya menulis biasa saja di catatan saya. Ya dalam bentuk sebetulnya lebih banyak dalam bentuk prosa. Saya menulisnya sebagai catatan biasa. Setelah itu baru saya menulisnya sebagai puisi. Tidak ujuk-ujuk menulisnya sebagai puisi. Iya, Ya, iya, iya. saya membuat parafrasenya dulu. Saya pikir memilah dan memilihnya kata yang pas untuk mewakili ini apa. Kira-kira begitu. Artinya menulis ini poin-poinnya dulu ya, ditulis dulu dalam bentuk malah Ya, prosa ya bentuknya. Nah, ya. apakah dirimu juga menulis prosa, bosku? Selain puisi ini, apa memang ada prosa yang masih disembunyikan? Tidak, saya tidak pernah berhasil membuat cerpen malah. Saya tidak bisa. Saya tidak tahu kenapa saya tidak pintar apa bikin cerpen kah novel. Tidak tahu saya, bos. Tidak tahu kenapa. Saya cukup cerewet sebetulnya, tapi tidak tahu. Nih. Halo, bosku? Halo, bosku? Bosku. Oke. Oke. Sekarang bosku? Halo. Oke. Siap. Oke, sip. Oke, ini karena kondisi semakin tidak memungkinkan Ya. dan waktu kita juga semakin panjang, kita minta bosku membacakan 1-2 puisi. Oke. Help me please. Kalau ada yang request, silahkan request puisi yang mana yang mau dibacakan. Dan saya pegang.
Oh ya. Tentang perjalanan. Bila cukup usiamu nanti, tak usah mencari pulang. Masing-masing kaki punya takdirnya sendiri. Orang boleh bicara, harus terus berjalan. Sebab tanah yang kau jejaki mungkin dari retak tapi yang belum pernah tapi berjalan sebelum kamu. Mereka lebih tua dari moyangmu. Fasih bicara nasi. Bila cukup usiamu nanti, langit masih biru yang sama. Namun laut tak lebih aktif keringatmu. Memiliki takdir sendiri. Pada saatnya, apapun boleh melepuh. Siapapun boleh mengeluh. Tapi riwayat kaki menjadi jejak usia menakjubkanmu sebagai pejalan. Kelak, setelah sampai kau pun tak perlu merindu. Sejak mula takdir langkahmu, masing-masing kaki kita menapak tanah yang sama. Namun mungkin di golongan yang lain, tak susah mencariku. Bukankah tanah yang kau lebih tua dari moyang? Lebih fasih bicara nasi. Begitu bosku. Oh, ini ada yang tanya nih, nanti gimana cara dapat bukunya Bang Anto? Bisa menghubungi Kahar Mapasomba ya, di Rumah Bunyi. Iya. Oke. Ini ada yang request juga nih, Hailus Craft minta tolong dibacakan yang tak sempat ditulis saja cinta. Waduh. Bosku belum baca, tadi saya yang baca. Penyairnya belum. Penyairnya belum. Aduh. Mana ya? Halaman 53. Ya. Yang punya buku silakan pegang masing-masing. Sepanjang pantai Katenda. Sepanjang kenangan dan bayangan pada pohon cemara air, pada batang-batang kelapa kering di jalan setapak. Saya menyadari kata-kata hanya akan mendekat bayang takkan pernah jadi peluk serupa pulau pantai dan barangkali saja perahu nelayan membawa pesan maka kuharap harus sekarang tempat betina pernah berjanji ketika telurnya. Itulah kenapa saya menulis di atas pasir putih sewarna pantai yang menghadap laut dan laut Flores. Laut yang pernah dilintasi kapal-kapal company mengangkut cengkeh dan istri para petani di tanah Malu. Di sebelah sana ada juga bangkai karam muasal beberapa kata dalam asal mula cintaku yang menggigit Kendari 2019. Oke. Terima kasih banyak bosku. Terima kasih bosku. Terima kasih atas bincang-bincangnya malam hari ini. Semoga yang berakhir dengan pertanyaan terus dipertanyakan, pertanyaannya tidak bisa dijawab.
Eh, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga buku ini membawa pengaruh positif, terutama untuk teman-teman di Kendari, khususnya, dan untuk sastra Indonesia pada umumnya. Iya, amin. Ada ini pesan-pesan terakhir. JBS ke Kendari. Amin. Ya, kita berharap semoga pandemi ini segera selesai, kita bisa diskusi buku, kita bisa keliling-keliling juga, bosku bisa keliling-keliling juga bawa buku ini. Iya. Pesan terakhir. Terima kasih bosku, salam untuk teman-teman di sana. Terima kasih. Sukses selalu teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan kita dari jam 8 tadi dengan beberapa ini ya kesalahan teknis. Terima kasih atas kesabarannya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sukses sekali buat kita. Semoga kita bisa bertatap muka di waktu yang tidak lama lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi sebelum sarapan, Dekas tinggal mama di dapur, telah peduli dengan aroma sagu bakar. Ia buka pintu rumah panggung, turun tangga injak tanah, ia lari macam kasuari betina ke halaman sekolah, bertemu belalang. Pintu ruang-ruang kelas rapi tertutup macam kulit pisang tanduk bungkus isi. Guru dorang hanya datang saat mau ujian semester dan ujian akhir nasional. Di halaman sekolah anak mama bersiul, berirama macam tifa.